Di CES 2026 kemarin, gue udah bikin beberapa video, diantaranya ialah keynote dari AMD, Intel, dan juga dari Nvidia. Gue udah rangkum semua di situ, dan hampir semuanya itu nggak ada yang terlalu baru sebetulnya. Terkecuali ya memang dari Intel yang mengeluarkan Panther Lake, dan itu adalah sebuah arsitektur baru yang memang diperkenalkan dan juga dirilis langsung oleh Intel. Selebihnya, ini bakalan ada berita-berita atau rumor-rumor yang bakalan gue sampaikan karena ini adalah Gaptek News ya. Udah lama gue nggak bikin juga nih untuk Gaptek News. Dan kira-kira ada berita lanjutan apa aja dan juga rumor apa aja yang beredar setelah hadirnya CES 2026 ini. Yang pertama itu ialah ada bocoran harga dari Steam Machine. Sebelumnya, gue juga sempat bikin video mengenai prediksi gue mengenai harga dari Steam Machine. Karena Steam Machine sendiri memang dari awal diprediksi harganya itu bakalan lebih mahal daripada Steam Deck OLED. Ya, itu menurut gue sih untuk Steam Deck OLED. Tapi dibilangnya sih kemarin lebih mahal dari Steam Deck aja. Cuma asumsi gue lebih mahalnya itu dari varian tertingginya. Kalau di Indonesia, harga Steam Deck yang versi OLED itu di sekitar 12 jutaan versi tertingginya. Jadi waktu itu gue asumsikan bahwa harga dari Steam Machine ini bisa 12 sampai dengan 14 juta rupiah ya kalau misalkan kurs dalam USD tanpa pajak dan lain-lain. Mungkin sampai Indonesia itu bisa sekitar 16 sampai dengan 17 juta rupiah. Gue pun bahkan sempat bikin PC yang memang secara spesifikasi mirip sekali identik dengan Steam Machine sama Okemudin kemarin di channelnya Okemudin, dan itu harganya di 16,9 juta rupiah. Tapi bedanya ini menggunakan 7500F untuk CPU-nya dan memori RAM-nya itu kapasitasnya udah di 32 GB bukan di 16 GB. Bocoran ini adalah info dari e-retailer yang ada di Ceko yang sempat nggak sengaja ngeluarin harga Steam Machine ini. Tentu netizen gercep buat screenshot dan jadilah bocoran ini. Bocoran tersebut menyebutkan bahwa Steam Machine akan memiliki harga sekitar 950 US dollar untuk varian SSD 512 GB dan untuk varian SSD 2 TB ada di sekitar 1070 US dollar. Ingat, harga segini tuh belum termasuk bea impor, pajak, dan juga keuntungan toko yang ngimpor si Steam Machine ini apabila memang masuk ke Indonesia. Karena Valve sendiri memang nggak ada prinsipal resmi di Indonesianya, makanya gue prediksi harganya bakalan jadi bengkak banget semisal memang masuk ke Indonesia. Dengan sekitar 950-an USD atau sekitar 1000-an US dollar, ini gue rasa sampai Indonesia mungkin bisa 19, itu udah paling murah banget, atau bahkan di atas 20 juta rupiah ya. Mengingat harga dari RTX 5080 pun sebetulnya nggak terlalu berbeda jauh dari range itu. Kalau kayak begini, apakah Steam Machine jadinya bakalan masih tetap hype? Dan apakah jadinya malah mending rakit PC aja? Coba komen di bawah. Selanjutnya ialah highlight mengenai kelangkaan komponen PC gaming di Jepang. Jadi, beritanya ini adalah orang-orang Jepang itu berbondong-bondong untuk nyari part PC second atau PC gaming second yang udah sistem jadi ya di Jepang sana. Karena untuk barang-barang barunya, itu stok ketersediaannya mulai langka, dan bahkan untuk part-part second aja di toko-toko second yang banyak beredar di Akihabara, itu juga udah mulai pada kehabisan stok. Karena semua orang akhirnya mencari barang-barang second. Mungkin karena harga barang baru, termasuk memori RAM terutama ya, itu harganya naik ya. Maka dari itu toko juga yang menjual barang baru kayaknya nggak berani untuk ngestok barang banyak. Ya kalaupun memang dia ngestok banyak, nanti ujung-ujungnya jadi nggak laku gitu. Atau ketersediaan memori RAM-nya juga sedikit, sehingga komponen seperti motherboard, CPU, kartu grafis itu jadi ikutan nggak laku juga. Maka dari itu stoknya mungkin dibikin tipis sama tokonya. Sebelumnya di Sukomo PC juga udah mulai ada aturan batasan untuk pembelian GPU dengan VRAM 16 GB seperti RTX 5060 Ti. Dan akhir-akhir ini udah ludes abis. Pertanyaannya, apakah hal seperti ini juga bakalan terjadi di Indonesia? Jadi ya kita karena males beli barang-barang baru karena udah pada mahal semua, termasuk memori RAM ya. Jadinya nyari barang-barang second aja. Coba komen di bawah. Berita selanjutnya ialah rumor dari AMD mengenai AMD Ryzen 9 9950X3D2. Jadi kalau kita perhatiin di announcement untuk CES 2026 itu memang nggak ada list untuk prosesor ini ya, adanya Ryzen 7 9850X3D, itu pun nggak terang-terangan di-announce pada saat keynote sebetulnya. Jadi rumornya harusnya tuh si 9950X3D2 ini harusnya tuh di-announce pada CES 2026, tapi kenapa nggak jadi, dan kira-kira prosesor macam apa ini? Seperti yang kita tahu, CPU X3D pada Ryzen 9 hanya memiliki 3D V-Cache di satu CCD aja, meski CPU-nya memiliki dua CCD.
CCD. Nah, si X3D2 ini memungkinkan AMD untuk menyematkan dua 3D V-Cache pada kedua CCD-nya. Sehingga seharusnya permasalahan mengenai latensi karena menggunakan dua CCD harusnya bisa teratasi karena dua-duanya menggunakan 3D V-Cache, dan untuk L3 cache-nya jadi sangat-sangat besar karena ya sekali lagi kedua CCD-nya memiliki 3D V-Cache di dalamnya. Mungkin alasannya kenapa nggak langsung diumumkan pada keynote CES 2026 itu mungkin disebabkan AMD masih cukup nyaman dengan line up prosesor desktop mereka saat ini, karena Intel pun belum mengumumkan untuk line up prosesor desktop mereka. Yang baru diumumkan hanya Panther Lake yang ada di mobile aja. Jadi kalau dihitung-hitung, kalau harus lawan Core Ultra Series, kayaknya pakai line up sekarang pun ya masih tetap lebih unggul menurut AMD. Gua rasa sih kayak begitu. Kita tunggu aja apakah di Computex pada bulan Juni mendatang ya, itu apakah diumumkan oleh AMD untuk si X3D2 ini. Kita tunggu aja, semoga diumumkan pada Computex 2026 dan semoga itu nggak di-cancel. Berita selanjutnya ialah menjawab pertanyaan mengenai kapan hadirnya RTX 60 series. Padahal kalau kita perhatiin di keynote Nvidia pada CES 2026, sebetulnya Nvidia tuh udah memperkenalkan arsitektur baru mereka loh, yaitu adalah Rubin. Tapi arsitektur baru ini nggak diperkenalkan sebagai sebuah GeForce RTX sekalian gitu, tapi cuma di bagian GPU data centernya aja. Nggak diperkenalkan sama sekali bagaimana implementasinya jika ini diimplementasi ke dalam sebuah GeForce RTX, yang berarti memang belum ada niatan dari Nvidia untuk merilis RTX 60 series dengan arsitektur ini. Pertanyaannya kenapa seperti itu? Ya karena udah jelas ya bahwa Nvidia dengan RTX 50 seriesnya itu belum ada lawan sama sekali, baik itu secara raw performance ataupun secara fitur optimalisasi. Semuanya Nvidia memang masih unggul. Ada nggak yang bisa ngebalap GPU RTX 5090 saat ini? Ya belum ada. Ditambah lagi juga AMD belum sama sekali kedengeran soal RDNA 5. RDNA 4 aja masih tetap perlu peremajaan via update seperti FSR 4 atau FSR Redstone-nya. Nah, apakah Nvidia juga bakalan memperkenalkan si RTX 60 series ini pada ajang Computex 2026 di pertengahan tahun mendatang? Gua rasa sih juga nggak bakalan diumumkan pada Computex ya untuk RTX 60 series ini. Karena rumor menyebutkan bahwa RTX 60 series justru baru akan diperkenalkan pada tahun 2027 dan mungkin setelahnya baru disusul oleh RDNA 5. Karena pasti banget AMD bakalan berhati-hati dalam perilisan sebuah GPU, mengingat Nvidia udah sangat-sangat super power sekali sekarang. Jadi pasti AMD juga bakalan ngelihat dulu apa yang Nvidia lakuin untuk RTX 60 seriesnya. Kalau misalkan memang dikeluarinnya masih stagnan seperti RTX 50 series, mungkin mereka masih ada niatan-niatan lebih untuk ngeluarin si RDNA 5. Tapi kalau ternyata peningkatannya cukup drastis, baik itu secara performance dan juga fitur, gua rasa AMD bakalan makin pusing lagi untuk ngerilis GPU mereka. Kira-kira menurut kalian gimana untuk Gaptek News kali ini? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Supki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.